Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore, Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillah kita berjumpa kembali hari ini di seri webinar Jelajah Inovasi bersama Belajar ID. Nah, pada hari ini kita akan meneruskan pembahasan kita ya pada episode mengelola Gmail yang efektif bersama narasumber kita kembali Ibu Nelwati SPD MPD. Beliau adalah pengawas SMP sekaligus Google Certified Educator dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan. Ya, kita sapa. Halo Ibu Nelwati. Halo Pak Salihan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah. Oke. Sehat ya Pak? Gimana cuaca di sana Bu? Nah ini baru selesai hujan Pak. Ya, cuacanya iya. Hampir-hampir sama cuacanya di seluruh Kepri ya Bu? Oh di situ hujan juga Pak ya? Di sini mendung. Mudah-mudahan tidak mengganggu kelancaran live kita pada hari ini. Baik. Ibu, hari ini kita ada topik baru ya yang akan disampaikan oleh Ibu, yaitu mengolah Gmail yang efektif. Nah, selama ini kan kita sebenarnya sudah sering menggunakan Gmail gitu ya. Cuman hanya sekedar untuk membuka email, kemudian mengunduh lampiran. Nah, sekarang kita belum tahu bagaimana cara untuk membuat email, kemudian nanti mengarsipkan atau menandai email-email yang penting dan lain-lain, Ibu ya. Ya. Nah, oke, nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Ibu. Nah, Bapak Ibu, untuk Kepri Edukas Komunitas Belajar ID Kepri Webinar sendiri adalah serangkaian webinar yang akan dilaksanakan secara online dan gratis untuk membantu guru, orang tua, dan siswa membangun kepercayaan terhadap teknologi dan keahlian memasuki masa depan di era normal baru. Seri webinar Jelajah Inovasi bersama Belajar ID ditujukan untuk mendukung program aktivasi akun pembelajaran Belajar ID yang akan menitikberatkan pada pengenalan dan cara aktivasinya, teknik-teknik mengajar efektif, baik tatap muka maupun tatap maya, dan kiat-kiat mentransformasi pembelajaran. Seri ini diadakan setiap hari Senin sampai Kamis pada pukul 14 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Nah, seri ini berkolaborasi dengan diantaranya pemerintah Kabupaten Bintan, kemudian Pendidikan Integral Hidayatullah, SD Negeri 006 Durai, SMP 26 Batam, SMA Negeri 1 Bintan Pesisir, SMP Negeri 1 Lingga Timur, SD 010 Bengkong. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan post pertanyaan Anda di live chat, dan kita juga dapat menonton kembali rekaman video ini. Jadi jangan lewatkan video live seru dan playlist rekaman di YouTube @edukaskepri. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi kita hari ini, yaitu mengelola Gmail yang efektif bersama Ibu Nelwati SPD MPD. Pada Ibu, kami persilahkan. Terima kasih Pak Salihan. Izin share ya Pak. Baik. Kelihatan Pak? Sudah Bu, silakan. Sebentar, ini yang jendela ya. Coba Ibu. Oke. Kelihatan ya Pak? Oke, siap Bu. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak Salihan izin ya
pada kesempatan ini Ibu akan berbagi tentang email ya. Pada Ya, silakan Bu. iya, pada keseharian kita selalu bingung ya Pak ya, selalu salah sebut mail, email, Gmail itu selalu keliru begitu Pak Selehan ya. Ya. Sebetulnya apa sih perbedaannya kan begitu? Pada dasarnya mail itu sendiri adalah surat Pak Selehan. Ibu ingat Ibu tahun 90-an waktu itu Pak Selehan di pulau kalau berkirim surat itu ke kampung sekali 3 bulan nanti kembalinya udah numpuk tuh Pak di pos itu surat. Mungkin ada 10 surat itu. Nah, dibalas satu persatu nanti mengantarkannya lagi 10 surat juga. Nah, itu surat Pak Sultan. Jadi dari waktu ya kan, kemudian dari capeknya menulis ya kan, kemudian kadang-kadang ini ada salah alamat lagi, kadang nggak sampai ya kan. Nah, ini kelemahan-kelemahan daripada surat. Surat ini lagi harus diantar ke pos. Waktu itu Ibu jarak tempat Ibu mengajar dengan pos itu mau 1 hari juga Pak Selehan. Sampai di pos itu kadang-kadang waktu udah sore udah tutup pula pos, besok pula lagi ya kan. Nah itulah ininya kekurangan daripada surat. Dan dia harus pakai petugas lagi, ada Pak Posnya mengantar pakai motor atau pakai mobil. Jadi agak lambat sampainya ke tangan si penerima. Begitu sulitnya kita menggunakan surat ya kan, tapi sampai saat sekarang surat masih tetap digunakan untuk hal-hal yang penting yang rahasia ya, seperti dokumen-dokumen asli itu biasanya masih pakai ya Pak ya, masih pakai. Nah, dengan perkembangan teknologi, dengan perkembangan zaman, maka lama-kelamaan surat ini sudah dibuat, sudah berkembang mengikuti teknologi menjadi email. Jadi I itu sendiri adalah elektronik, surat elektronik, surat yang menggunakan jaringan internet. Jadi di seluruh dunia jaringan ini dapat ditangkap. Kalau kita lihat di daerah kita itu ada semacam tower ya Pak ya, tower tinggi yang penangkap sinyal. Nah itu dialirkan ke laptop dan HP kita masing-masing. Berarti fungsinya sama dengan surat ya Bu ya, hanya modanya saja berbeda. Betul Pak. Surat itu sendiri kan pengertiannya pesan ya Pak ya, pesan. Jadi pesan itu sampainya ke kita ya sama persis seperti surat yang di kertas, tetapi sampainya dalam hitungan detik ya kan, di seluruh dunia, mau di Amerika, mau di Inggris kita mau kirim, hitungan detik sampai kalau jaringan kita bagus ya Pak ya. Oke. Ibu slide ya, coba ya boleh Bu supaya agak besar. Ya. Nah, email ini Pak ditemukan oleh Roy Tomlinson. Ini seorang Amerika, Amsterdam. Tahun 71. Ini setahun baru umur Ibu, Pak. Waduh, berarti cukup lama ya Bu ya. Itulah canggihnya Amerika ya. Tapi sampai ke tangan kita, Ibu mengenal email ini tahun 2000 malah. Tahun 2000. Waktu itu Ibu di Pekanbaru kuliah ya kan. Sementara tahun 2000 beliau ini sudah mendapatkan award nih. Dari IEE. Iya. Program perpesanan dari Tomlinson ini membawa revolusi lengkap di seluruh dunia. Yang secara fundamental mengubah cara orang berkomunikasi, termasuk cara bisnis dari perusahaan yang besar sampai ke perusahaan yang kecil beroperasi, bagaimana jutaan orang berbelanja di bank dan tetap berhubungan dengan teman, keluarga, baik mereka di seluruh kota maupun di menyeberangi lautan seperti kita sekarang ini Pak.
Kalau kalau dulu Pak, ibu nyebrang pakai Roro itu bawa duit, langsung ke tiketnya, beli tiket udah masuk gitu kan. Kalau sekarang Pak naik Roro itu, mobil kita naik Roro, itu ada namanya kartu BRIS. Nah kartu itu minta akun email kita gitu Pak. Nah itulah canggihnya zaman sekarang. Kalau naik kereta api kita menggunakan namanya link aja. Kalau naik pesawat kita menggunakan ada barcode-nya yang dikasih ya kan Pak. Ya. Inilah semua rintisan daripada Roy Tomlinson ini memudahkan orang di seluruh dunia. Oke, jadi Bu Nel, artinya email ini sekarang penggunaannya bukan hanya sekedar untuk berkirim surat secara sederhana ya, tapi hampir semua kegiatan yang berkomunikasi itu membutuhkan email sebagai prasyaratnya gitu ya. Iya. Pada awalnya kan ini udah sekian kali perkembangan ya Pak ya. Pada awalnya itu setelah surat itu ada alat komunikasi telepon ya. Cuman telepon itu waktu itu terbatas di orang-orang kerajaan aja waktu itu, orang-orang penting, orang bisnis lah. Nah berkembang lagi sehingga ada namanya LAN ya kan. Itu udah mulai jaringan tuh LAN. Nah, berkembang lagi baru namanya nanti menjadi WiFi ya kan. Nah semuanya itu dipergunakan adalah untuk ya tidak hanya pesan itu kan memang komunikasi ya, terkait komunikasi. Contohnya saja ya kita ke toko sekarang udah pakai GC-an gitu kan. Pakai GC itu awal membuatnya awal mendaftarnya kan pakai email juga. Ya kan. Kemudian kita pergi ke bank untuk buat buku tabungan, awal membuatnya kan juga diminta email ya kan. Betul, ya ada email juga. Ya. Mau apa aja sekarang itu sudah menggunakan email. Kita mau naik pesawat beli tiket juga email diminta di situ. Jadi nampaknya email itu sudah menjadi kuncinya dunia Pak. Kuncinya. Gemboknya begitu kan. Nah kunci ini kalau kita beli laptop aja Pak, beli HP baru di tokonya itu dalam keadaan kosong ya kan. Nah si penjual akan bertanya dengan kita mau kosong apa mau diisi kan gitu. Nah ketika kita maunya diisi, nah si penjual toko awal membuka laptop itu mengisinya dengan email itu. Nah, kalau kita belum mempunyai email, ya emailnya si penjual toko itu yang dipakai. Baru nanti diganti dengan email kita. Tapi kalau kita sudah punya email sendiri, ketika kita beli HP atau apa, kita langsung pakai email kita sendiri. Nah, itulah manfaat dari email itu, Pak. Apa aja sekarang itu, memang yang diminta itu email. Baik kartu penduduk sekarang juga diminta email ya kan. Baik mau ikut kuliah online juga diminta email, ikut jadi PNS, daftar sekarang online juga email ya kan. Jadi apa itu email sudah artinya dia sudah menggenggam dunia begitu. Menjadi kebutuhan setiap orang ya Bu ya. Jadi kebutuhan setiap orang. Jadi sudah nggak asing lagi lah email itu. Apalagi zaman sekarang Android itu sudah sosmed semua ya kan Pak ya. Sudah membutuhkan email, baik Facebook, baik WhatsApp, baik semua ya semua membutuhkan email. Kalau kita nggak punya email ya nggak bisa masuk, apalagi akun Belajar ID ini ya kan. Ya, betul sekali. Oke. Begitu juga mau login, mau join, mau upload, submit, mau mengirim, mau nge-share, semua butuh email. Jadi nggak bisa lagi kita bilang kalau kita itu gaptek atau apa, nggak bisa lagi sama sekarang ya Pak ya. Oke. Kita harus belajar bagaimana memanfaatkan email dengan baik. Itu dia. Oke.
Nah, kemudian terkait Gmail, Pak. Gmail tadi kan ada email, ada Gmail, ya kan? Nah, itu bedanya apa? Nah, sebetulnya dia semua email, Pak. Semua email, cuman dia ditampung oleh beberapa perusahaan. Jadi dibesarkan oleh beberapa perusahaan. Ada Yahoo yang membesarkannya, ada Hotmail, ya kan? Ada Gmail-nya. Jadi G itu Google. Nah, Google yang membesarkan mail ini itu adalah perusahaan yang paling terbesar, Pak, di dunia ini. Dia menguasai semua, Google ini. Nah, sehingganya fitur-fitur yang ada, yang dilayani, yang diberikan oleh layanan Google ini lebih banyak daripada yang lain. Makanya orang lebih banyak beralih ke Google ini. Dari dibanding Yahoo, dibanding Hotmail, lebih banyak Google yang menyediakan layanannya. Nah, sehingga orang singkatnya nyebutnya Gmail, begitu kan? Gmail, ya. Nah, untuk akun belajar ID, Gmail ini yang kita gunakan. Oke, nah Gmail dengan akun belajar ID. Nah, Gmail memberi layanan yang lebih daripada yang lain, yaitu ini kelebihannya di sini, unlimited. Ya, kalau kita pakai Gmail dengan akun biasa, dia masih terbatas, Pak, masih 15 GB. Tapi kalau dengan akun belajar ID ini, dia nggak terbatas. Nah, kemudian ada kontrol. Kalau kita pakai Gmail biasa, itu kita suka lupa password, nggak ada yang ngingatin, ya kan? Nggak ada yang bisa di ini. Kalau di belajar ID ada kontrolnya, ya kalau guru di sekolahnya, ya kan? Kalau dinas dari ininya, dari pusatnya. Nah, kalau kita lupa, kita bisa minta lagi kan passwordnya, bisa reset lagi. Nah, ini Gmail yang menggunakan akun belajar ID. Kemudian keamanan bagaimana? Nah, di Gmail akun belajar ID ini keamanannya sudah terjamin. Artinya downloadan yang kita buat itu sudah disaring, sudah difilter oleh Gmail akun belajar ID ini. Nah, itu kelebihan Gmail menggunakan akun belajar ID. Nah, sekarang kita akan masuk kepada mengelola Gmail. Gmail maksudnya di sini yang ada di akun belajar ID, yaitu bagaimana menerima, bagaimana mengirim email, memberi tema, menghapus dan mengarsipkan, melabelkan dan membagikan email. Ya, apa bedanya sih mengirim dengan membagikan, gitu kan? Nanti kita lihat. Kemudian apa bedanya sih menghapus dengan mengarsipkan? Ya, kita lihat. Mungkin Ibu langsung praktek aja, Pak, ya. Baik, silahkan Bu. Ibu keluar dulu. Keluar dulu aja ya. Iya. Oke, Ibu. Nah, ini. Tuh. Sudah lihat, Pak? Oke, sudah jelas Ibu. Ini Gmail Ibu di akun belajar ID, Pak. Dari mana sih tahu ini Gmail kita akun belajar ID? Kadang-kadang kita kan lupa, Pak, ya. Ini Gmail kita ini apa sih, gitu kan? Kita lihat aja di profil ini. Kita klik profil ini, nah di sini udah dikasih tahu. Kalau dia akun belajar ID, di belakangnya ada belajar ID. Ya kan? Belajar ID. Ya, dinas dan belajar ID. Kalau guru.sd misalnya ya, belajar ID. Guru.smp belajar ID. Atau admin ya, admin.belajar ID. Nah ini. Oke. Iya Ibu Nel, mungkin mungkin ada yang belum tahu nih bahwa akun belajar ID ini emailnya merupakan email Google. Jadi untuk pengelolaannya sama dengan mengelola Gmail pada umumnya gitu Bu ya. Iya, betul Pak.
Sama, nih di sini sudah ada nih tanda Gmail-nya ya Pak ya. Iya, logo Gmail. Jadi pengelolaannya sama untuk seluruhnya. Cuman mungkin kelebihannya di situ aja tadi Pak, dia unlimited ya, dia tak berbatas kalau untuk pengiriman dan penerimaan file gitu. Iya. Oke. Nah, kenapa ini udah standby langsung gitu kan Gmail kita ya, karena kita udah sinkronkan Pak. Kalau kita ambil di titik 3 ini, kita kan buka Chrome. Jadi kalau Gmail belajar ID ini dengan Chrome ya Pak ya. Nah, terus di sini nanti Iya, Ibu. ada setelan ini kita sinkronkan nanti. Jadi kita nggak repot-repot lagi, login dulu, buat email dulu, buat password dulu ya kan. Ketika kita klik, kita udah langsung. Nah, di sini sudah ada langsung Pak Gmailnya. Atau di titik 9 ini juga sudah ada. Nah, ini. Lebih enaknya dari luar ini aja kita klik langsung. Oke. Nah, ketika kita sudah ada tampilan seperti ini, Pak, nah kita bisa mengelola, ya. Kita bisa, Ibu Bapak bisa lihat ini kan kami punya Gmail berwarna, gitu kan, ada berwarna. Kemudian di pinggirnya ini ada label-label, ya, ada kelompok-kelompoknya, label-labelnya. Kemudian di atasnya juga udah terkelompok. Ini ada utama, sosial, ini update, ya. Nah, bagaimana nih cara membuatnya? Nah, ini yang kita akan kelola, Ibu Bapak. Kita mulai dari pengaturan ini, Pak. Kita mulai dari pengaturan. Nah, di pengaturan ini ada kita lihat ya, ada kepadatan, ada longgar, ada rapat, ada tema, ada jenis kotak masuk, default, yang penting dulu, yang belum dibaca dulu, berbintang dulu, prioritas, beberapa kotak masuk, ada panel baca tanpa pemisah, di kanan kotak masuk, di bawah kotak masuk, ada rangkaian pesan email. Nah, kita mau yang mana gitu kan. Nah, kalau kami ya di kepadatan kami buat default aja. Kemudian tema. Nah, tema di sini kita klik lihat semua ini, maka akan keluar semua tema-tema kita. Kita boleh memilih gambar mana yang sesuai dengan selera kita, ya kan? Misalnya di sini kita memilih ini, misalnya kita tinggal tekan ini, klik. Nah, nanti dia akan berubah. Nah, kemudian di bagian bawah ini Ibu Bapak bisa lihat nih, ada ada blur ini ya, ada blurnya ini, buramnya. Nah, kalau tadi gambarnya terang, kita bisa klik ini, kita bisa blurkan. Nah, kita tarik semau kita mana blurnya. Sehabisnya juga boleh. Nah, artinya mata kita nggak terlalu ini ya. Kalau terlalu terang kan sakit juga mata ya kan. Oke, kemudian kita mau pinggir-pinggirnya agak hitam, nggak seluruh. Kalau ini kan keseluruhan nih semua ya. Kita mau pinggir-pinggirnya agak menghitam. Nah, kita tarik aja nih. Tuh, berbentuk ini dia, berbentuk oval dia. Nah, kemudian hurufnya ada terang, ada gelap. Nah, kalau terang kita pilih terang, kalau mau gelap kita pilih gelap nih. Kalau pilih gelap misalnya ya kan, kemudian kita simpan. Nah, ini jadi ininya jadi gelap, tampilan ininya jadi gelap. Kalau kita tak mau ini, kita mau putih aja. Pada awalnya putih itu Pak. Kalau kita lihat nih, kita lihat nih yang udah juga ya, ada ditambah juga ya. Kita kembalikan itu, misalnya ini. Nah, awalnya itu putih seperti ini. Nah, itu. Nah, putih seperti ini kan awalnya. Kemudian awalnya juga dia tidak pakai tema ya, yang nggak pakai tema. Mana yang nonnya? Dia putih biasa aja. Nah, kayak gini kan tampilan awalnya. Nah, kita beri warna agar mata kita lebih nyaman gitu kan. Kalau putih terang ini akan masih merasa ini ya mata kita. Oke.
Eh, kemudian kita kelompokkan ya, kita kelompokkan. Kita klik lagi ini semua pengaturan nih yang ada rodanya nih, kita klik, kemudian kita lihat semua. Nah, di sini ada umum, label, kotak masuk, akun, filter, alamat yang diblokir. Nah, sekarang kita mau di labelnya dulu biar terkelompok ya. Nah, nih mana yang mau kita tampilkan di sini agar jangan banyak betul di pinggiran ya kita tampilkan. Mana yang mau disembunyikan disembunyikan, ya kan? Hanya berbintang, kalau kami berbintang ditampilkan atau kita tampilkan. Ditunda, disembunyikan mungkin ya. Kemudian penting ya. Kita pindah-pindahkan aja ini. Berarti yang sebelah kiri itu label ya Bu ya? Yang bacaan ban SM, Canva itu adalah label. Nah ini label. Kalau ini label di sini nih sebentar ya Pak. Label di sini ini semua yang kita tampilkan itu nih. Nah ini dia kan. Nih kemudian nah ini. Nih dari sini dia nih ban SM, Canva, Google Master yang ini ya. Di sini misalnya kita mau buat satu lagi nih. Kalau ini udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 label. Kita mau buat baru lagi misalnya apa? Misalnya JSDI ya, atau Pandu Digital. Pandu Digital. Jadi semua email yang berasal dari Pandu Digital ini akan langsung masuk ke sini Pak. Jadi nggak nyampur-nyampur lagi email kita. Nah kita buat ya, kita buat labelnya. Nah kita lihat ya label Pandu Digital dibuat. Nah kita lihat ke sini. Nah ini dia Pak. Langsung muncul ya Bu labelnya. Langsung muncul, ya langsung muncul. Nanti kalau kita mau beri ini warna, ini Pak. Titik 3 yang di samping tulisan ini kita klik. Nah, di bagian atas nih ada warna label. Kita boleh memilih sesuai selera kita. Mau kuning ya, ini kuning. Nah, nih. Warna label Pandu Digital telah disesuaikan. Nah, jadi kuning ya kan Pak? Ya. Nah, fungsinya itu untuk langsung menyaring email yang masuk begitu Pak. Jadi kita nggak repot-repot lagi kalau tidak kita beginikan email kita menyatu semua. Ya. Semua email kita menyatu. Ibu Nel, coba Ibu klik Pandu Digital yang barusan Ibu buat tadi Bu. Apakah sudah ada isinya atau belum Bu? Belum Pak. Belum. Gimana caranya Bu supaya di situ ada email yang sudah kita beri label seperti itu? Kita label ya. Nah ini caranya kan kotak masuk kita ambil. Ini kan dari Pak Solehan ya. Iya, saya ada ngirim email tadi. Nah misalnya Pak Solehan ini kami klik dulu. Jangan diklik dibuka, diklik kanan aja. Ini diklik kanan. Nah, diklik kanan. Oh, nah nanti beri label ini kan, beri label. Kita mau masukkan ke Pandu tadi ya, ke sini. Kita tinggal centang. Nah, centang di Pandu nih. Siap. Di Pandu. Oke, terapkan. Nah, percakapan ditambahkan ke Pandu ya kan. Nah, kita lihat karena kita ngasih warna pandunya tadi kuning Pak, maka di sini sudah ada kuning gitu. Waduh, berarti itu sudah masuk ya Bu ya? Sudah masuk, sudah ditandain. Coba kita cek. Nah, ini kan dari Iya. Jadi di sini pun sudah langsung ditandainya Pak. Nah, ini artinya kami masukkan ke Pandu Digital, yang ini kami masukin ke Google Master, yang ini masuk ke Kemdikbudristek, yang ini masuk ke Canva. Nah gitu Pak. Oke, berarti email-email penting supaya nggak hilang atau supaya kita mudah untuk mencarinya. Begitu nanti ada email masuk, tinggal kita buat label dan kita tandai ke label tersebut ya Bu ya. Betul. Seperti inilah Pak, seperti sertifikat kan. Kalau kita download dulu kepenuhan nanti ya kan, kepenuhan penyimpanan kita.
biarkan saja di email ini, tetap dia tak akan hilang. Nah, tapi kita supaya kita mengingat, kita pindahin, kita masuk ke label misalnya itu Kemdikbud punya, kita taruh di sini. Nah, jadi ketika kita butuh, kita tinggal nyari mana ya sertifikat yang dikirim kemarin oleh Kemdikbud gitu, tinggal nyari di sini. Nah, karena sini udah dikasihnya kode nih Kemdikbudristek warnanya merah. Warnanya sesuai Pak dengan yang kita beri ini. Ya. Ibu mau izin bertanya satu, Bu? Iya. Kalau dari daftar email ini kan, yang di sebelah kiri ada gambar bintang sama gambar apa itu? Belakang anak panah sepertinya itu, Bu. Yang ini, Bu. Sebelah kanan, kiri. Sebelah kiri, Bu. Maaf, sebelah kiri. Tuh. Nih. Nah, kan ada ini. Sebelah kanan sedikit lagi, Bu. Sebelah kanan sedikit lagi. Kanan lagi. Yang mana? Ini, oh ini. Oh iya, betul. Itu maksudnya apa, Bu? Ini berarti sama juga, Pak. Kalau kita nih, kan kadang kita buru-buru ya. Ada email masuk tuh nggak langsung kita baca ya. Tapi dia penting misalnya kan. Dia penting nih, kayak Pak Sulian tadi kan belum kebaca sama kami. Tapi kami tandai aja dulu penting. Nah, berarti iya. Nanti dia akan masuk ke, di sini kan ada nih. Di sebelah kiri kita tuh ada penting ya. Nah ini. Oh, di situ masuknya? Iya, ada berbintang, ada penting ya kan. Nah karena kita tadi mengklik bintang, maka masuknya ke berbintang. Kalau kita klik penting, dia masuknya kedua-duanya. Nah, kita cek ya berbintang. Nah ini. Oh, sudah masuk Ibu. Masuk ke sini kan Pak Gula. Sebelumnya belum masuk ya, Bu? Sebelumnya belum, coba kita buang lagi ya. Oke, nah kan nggak ada kan di sini. Coba kita berbintang, nggak ada kan nama Pak Sulihan kan? Oh iya, betul. Sudah hilang. Baru ada di penting karena kliknya penting tadi kan. Nah sini. Tapi kalau di sini Ibu klik lagi enggak, dia kan hilang lagi gitu. Bukan terhapus Pak. Dia masih ada di kotak masuk utama tadi, masih di sini. Iya. Masih ada di sini. Iya, kenapa kita bintangi kita ini agar dia yang penting-penting ini cepat kita nyari dan nemukan ya kan. Nah, ketika kita sudah punya waktu kita nyari lagi, tadi kan Pak Selhan ngirim email apa ya? Kita tinggal nyari di situ tadi, di tempat penting tadi. Di berbintang tadi. Dan juga kalau kita buka email langsung begini kan enak Pak, langsung tertata dia nampak yang pentingnya kan. Yang nggak penting tinggal kita buang. Gitu kan. Nah kemudian Pak ini kita kelompokkan ya, utama sosial update ini caranya kita ambil. Gimana caranya tuh Bu? Ambil di sini lagi di pengaturan ini Pak. Pengaturan. Ya. Kemudian kita lihat semua setelan. Jadi semua setelan ada di sini. Nah kita lihat di kotak masuk. Oh iya, kotak masuk. Ya. Nah di sini sudah ada nih kategorinya. Kita mau yang mana gitu kan? Kalau kategori, ya Bu. Namanya kategori ya. Iya kategori ya. Kalau jenis kotaknya tadi kan default Ibu pilih ya. Kalau Ibu milih yang penting dulu ya, yang penting dulu. Atau yang belum dibaca dia akan coba kita ini ya. Yang penting dulu Ibu klik ya. Nah coba dia harus disimpan dulu Pak. Simpan dulu. Nah kita lihat. Nah maka di kotak awal masuk ini. Nah ini maka yang dimasuk ini yang penting semua dulu. Yang kita tandai ini. Nah ini semua dulu. Kalau kita tak mau, kalau default berarti dia menyesuaikan ya kan? Menyesuaikan. Kalau dia kita ganti yang belum ya, yang belum dibaca misalnya kan kita ganti yang belum dibaca. Yang sudah dibaca udahlah gitu kan. Seperti Ibu kemarin kalau sama mahasiswa gitu Pak, karena mahasiswa itu banyak kan ratusan, kadang bingung
mana yang sudah dan belum dibaca gitu kan. Kadang-kadang mahasiswa itu pun dia nggak punya sinyal, dia numpangkan ngirim tugas ke email kawannya. Jadi sama kan nama emailnya. Nah, tapi yang satu udah dibaca, yang satu yang belum. Nah, maka Ibu tandai belum dibaca di sini. Yang sudah dibaca berarti sudah Ibu nilai ya kan? Gitu. Jadi enak, berarti ini belum Ibu baca nih semua nih. Gitu. Nah, itu cara mempercepat kita membaca email gitu. Jadi nggak terulang-ulang yang itu terus kan. Oke, kita lanjut nih, mungkin gangguan sinyal nih. Kita lanjut dulu. Lihat semua tadi, ya sinyal nih Pak. Nah. Sampai di mengkategorikan Bu, kategorinya. Halo? Ya, masih dengar Bu? Iya, kategori ya Pak ya, kita klik kota masuk kategori. Nah, kalau ini tadi kan Ibu udah lepaskan tuh centangnya. Ya, sekarang Ibu mau mencentangnya lagi. Oke, Ibu ganti dulu ini default tadi ya. Nah, kategori default, ini sudah bercentang. Iya. Aku coba lepas ya, bagaimana bentuknya kalau lepas. Oke, Ibu sampaikan. Bagaimana tampilan kalau tidak dikategorikan? Oke. Ya, oke. Coba kita lihat. Nah, ini kan ini tidak dikategorikan nih, nggak ada tulisan di atasnya kan Pak ya. Jadi semua email apa aja masuk sini semua. Nah, mau dia yang berbentuk sosial masuk sini semua. Mau yang berbentuk apa aja masuk sini semua. Iklan pun masuk situ ya Bu? Iklan masuk nih kayak gini kan. Tempo nih, Tempo masuk ya kan. Itu iklan. Nah, iya. Nah, ketika kita ini untuk apa nih kita kelompokkan agar kita cepat ngapus gitu Pak. Yang bagian sosial itu hapus aja gitu. Yang kayak Tempo tadi? Ya, kayak Tempo. Terus ini Pak, email ini kan dia tersambungnya ke sini, ke Google Classroom ya. Kemudian tersambung juga ke WA. Jadi apa aja yang ada di WA, apa aja yang ada di Google Classroom itu masuk ke sini. Nah, kayak gini kan. Nah, di Canva juga begitu. Nih, ini punya teman-teman kelompok aja semua nih masuk ke sini. Noviana memberi pengumuman, dia di Google Classroom nih kan. Masuk sini semua. Masuk semua, tergabung jadi satu. Harusnya bisa dipilah-pilah ya Bu ya. Nah, kalau kita tak pilah-pilah, kita kebingungan sendiri. Tadi mana ya file yang terpenting tadi. Kemudian kita kelompokkan, kita masukkan ke sosial, promosi, update. Nah, forum ini percakapan yang ada di Google Chat, masuk ke forum ini Pak. Google Classroom juga. Ya, Google Classroom juga. Jadi Gmail ini ada Google Chat-nya Pak. Itu kelebihan Gmail di ini. Di akun belajar ID. Kalau di Gmail lain ada tak ya? Ada, mungkin berbayar ya Pak ya. Nah ini udah terkelompok. Sudah kita centang tadi, udah terkelompok dia. Yang di utama tetap ada, nggak hilang. Kemudian yang di sosial dia masuk. Nah ini kebetulan kosong, nggak ada masuk. Promosi Bu? Nah ini Tempo tadi. Masuk promosi dia kan. Nah, ketika sudah masuk di sini semua, kita senang tinggal centang semuanya aja udah kita hapus. Jadi cepat. Kita nggak hapus satu-satu kan. Misalnya ada 10 ini yang masuk kan, tinggal centang di atas sini semua. Udah hapus gitu. Nah, dia kerja kita cepat. Nah, ini update juga, isinya apa itu Bu? Update ini yang terbaru. Yang terbaru masuk, dia masuk ke sini semua. Nah, tinggal kita memberi bintang atau memberi tanda penting tadi. Nah, forum, nah ini percakapan di Google Chat. Ya, di Google Chat nih semua nih. Nah, di Google Classroom juga. Ini masuk semua nih. Nah, ya. Jadi kalau kita tak mau, apalagi kalau guru dengan siswa ya di Google Chat, kadang-kadang siswanya macam-macam tuh ya, ditambahinnya emoji-emoji ya kan, masuk ke sini.
Nah, itu membersihkannya, masuk forum kita senang, di sini juga centang di sini udah kita buang gitu kan. Kalau memang itu tak penting. Jadi mau ratusan, mau ribuan cepat buangnya ya kan. Oke, itu pengelolaan untuk email-email yang merasa kita butuhkan gitu. Yang butuhkan di update ini, yang nggak butuh misalnya di promosi dan sosial ini, kita cepat buangnya. Ya. Dia udah terkotak-kotak sendiri. Oke. Terus di sini Pak, di sini ada setelan aktif ya Pak ya. Ini kalau kita aktif, nah kita aktifnya kalau mau otomatis kita centang otomatis. Tapi kalau kita tak mau diganggu ya kan, mungkin email yang di dalam ini sangat kita butuhkan, nggak mau diganggu dengan promosi, centang ini, gitu kan. Atau kita lagi bepergian, centang di sini. Nah, mau nambah status lain juga, nambah status lain juga bisa Pak di sini. Nah, nih, misalnya akan segera kembali 30 menit di perjalanan. Jadi kawan tahu mau ngasih email ke kita tuh dia tahu kan kita lagi di perjalanan. Kita sedang sakit, sedang liburan, dia tahu. Oh, jadi email bisa juga ya Bu bikin status ya? Bisa cuma juga. di... Ada mantap lah sekarang. Oke. Oke, nah ini update tadi ya. Nah di sini Pak di pencarian ini kegunaannya untuk mencari cepat Pak. Karena di pencarian ini ada kategorinya, kita bisa tuliskan di sini. Misalnya kalau kita mau cepat dari siapa, dari Pak Solehan tadi ya, nah, tinggal ngetik namanya, kita coba telusuri. Nah ini langsung dapat Pak ya, langsung dapat. Ini kalau isi email kita banyak Pak, ribuan. Ibu kalau email yang lama itu banyak Pak, sampai ribuan tuh dengan mahasiswa kan. Nah, jadi untuk nyari satu-satu bingung kita. Jadi kalau di sini kita nyari cepat dia. Atau kita nyari berbentuk apa gitu kan, berbentuk lampiran. Kalau dia mengirimkan lampiran. Gitu. Tinggal klik lampirannya apa kita mau kan. Nah, kita cari misalnya sertifikat tadi ya. Klik lampirannya. Ada lampiran tak? Biasanya ini lampiran foto ya atau video ya. Atau PDF. Iya, atau PDF. Nyari ya. Ada tak yang berupa enggak ada ya, enggak ada. Oke. Nah, ini fungsinya untuk pencarian nih, Pak. Pencarian apa menurut kata juga bisa. Ya, ukurannya lebih dari berapa itu, tapi harus tahu ya berapa megabit yang dikirim orang itu kita harus tahu gitu. Diperkirakan. Atau telusuri ya, atau mungkin karena kita udah rajin membintangi apa, kita tinggal cari bintang aja sini gitu kan. Kita cari di bintang tadi apa ya, Pak Solehan misalnya tadi kan. Kalau kita udah masukin di bintang, ternyata di bintang tuh penuh juga, banyak juga ya kan. Udah kita tinggal ini aja, dapat langsung kan yang dibintangi. Ini dia. Kemudian tulis Pak, tulis ini fungsinya untuk mengirim email. Membuat email baru. Mengirim email ini, iya, mengirim email, mengirim file begitu Pak. Mengirim file ini kita klik tulis ini, di sini ada kepada siapa yang kita tujukan. Ya kalau misalnya kepada Pak Solehan ada nggak di sini? Kepada Pak Windy lah misalnya ya. Ya Pak Windy, kepada Pak Windy. Nah ini. Nah kemudian beritanya apa? Kita tulis di sini ya, subjeknya beritanya apa? Misalnya file yang kita kirimkan sertifikat misalnya kan. Nah, kemudian di bawah ini ada bentuk huruf yang kita mau gitu. Nah, kamu ini bentuk hurufnya ya kan. Kemudian kita mengetik ya. Itu isi pesannya Bu? Iya, ngetik pesannya.
menurut etikanya nih Pak ya, menurut etikanya kalau kita ngirim email tuh ini nggak boleh kosong gitu kan, ini tetap kita tulis yang terhormatnya siapa yang kita tuju, kemudian kita kasih tahu beritanya apa tujuan kita kan, bersama ini mengirim sertifikat apa gitu kan, kemudian di bawahnya tetap ada terima kasih gitu. Nah ini etika mengirim email gitu kan. Berarti hampir sama seperti surat resmi Bu ya? Nah itu dia email dah itu tadi kan surat kan, surat kan. Nah maka dia berbentuk surat juga lah di sini. Kadang-kadang ini kita tak hiraukan kan, kita ngirim gitu aja kan. Nah, kalau kita kembalikan ke pengertian email tadi dia surat ya, ini berbentuk surat di sini ya, surat pesan ya kan. Kemudian bentuknya bisa ditebalkan ya, nih kalau kita blok bisa ditebalkan, bisa dimiringkan, bisa digaris bawah kalau kita ngasih tanda tangan misalnya kan. Bisa. Nah ini bisa diwarnai juga, ya kan? Nah, kemudian mau kita taruh tengah, sama kayak kita nulis surat biasa Pak. Mau Sama ditengahin, ya. Di docs ya Bu? Iya, sama kayak macam mana kita buat tugas, buat surat ya kan. Pada yang terima ini, terima kasih, terus di sininya tanda tangan sama. Kalau mau tanda tangan ya kan. Nah kemudian mau lampirkan tadi sertifikat ya kita klik lampiran ini, klik lampiran nanti akan diarahkan ke mana disimpannya, ya kan? Ke dokumen atau ke desktop mana yang file yang disimpannya. Oke, kemudian kita klik ininya penyimpanannya, kita buka, dia akan masuk ke sini, masuk langsung ke sini nanti. Kita praktekkan satu boleh, klik ini ya, boleh. Ya, klik desktop, kita ambil ini aja lah ya, aplikasi, oke buka. Cuman lampiran ini Pak dia berbatas di sini 25 GB bisanya tertampungnya. Jadi kita nggak bisa juga melampirkan sekaligus banyak gitu, nggak. Sekali kirim tuh 25 GB bisanya. 25 GB. Udah cukup besar ya itu Bu? Udah besar. 25 GB. Iya, udah cukup besar kan. Oke. Kemudian di sini atau kita mau ambil link ya, kita mesti link. Kayak link video kita YouTube. Sekarang. Ya, YouTube atau link webinar kita nih kan. Masukkan di sini. Iya. Kemudian ada emoji, kalau mau kasih emoji, terus kalau mau ngambil dari drive kita dari drive simpanan kita filenya, ya kan? Apakah di drive saya, di drive bersama. Jadi Gmail ini memang langsung ketaut ke drive, Pak. Nah, bagikan ke saya. Oke. Nah, ini cara membagikan ya, membagikan gambar ya kan, mau dikirim gambar juga boleh, kirim langsung ya kan, kirim gini, gambar gini, sisipkan. Kemudian nah ini terjadwal ini Pak, misalnya kita nih harusnya mengirimnya besok gitu kan, tapi karena takut lupa kita hari ini juga ada waktu ya, kita jadwalkan aja dulu, berarti besok ya, 1 hari lagi ya, berakhir dalam 1 hari. Nah besok kan Kamis kan 24, nah kita simpan gitu tanpa kode. Nah besok ketika ini dia kasih tahu kita nih Pak, dia kasih tahu notifikasi, kalau kita hidupkan notifikasi itu, oh ya berarti file semalam harusnya dikirim besok gitu kan. Seperti kalau inilah, kalau ajudan atau apa gitu kan, seperti Ibu dengan kepala dinas lah, Ibu mau mengirimkan link YouTube kepada kepala dinas, tapi kegiatannya besok gitu kan. Nah, supaya jangan lupa kirim sekarang, tapi jadwalkan dulu gitu. Oke, di mana Ibu tadi untuk menjadwalkannya Bu? Ini klik ini aja, klik yang sepertinya di ini Bu. Yang ada jam tadi. Mohon maaf Ibu, sepertinya untuk menjadwal di ini Bu, segitiga di samping kirim itu tadi Bu.
Segitu Ini kalau yang drive Pak. tidak, mohon Yang maaf mana? Bu, Ya. yang di sini, yang coba agak ke kiri, sebelahnya itu Ibu. Nih, ya Jadwal jadwalkan beda pengiriman. sama ya. Oke, ini menguncinya ya Pak ya, menguncinya Yang ya. itu untuk masa berlakunya kayaknya tadi. Oke. Ini. Besok pagi misalnya kan, besok siang, besok malam. Misalnya kegiatan kita besok pagi, ya kita klik besok pagi ya. Nah, itu terjadwal dia. Oke. Berarti besok pagi baru akan dikirim. Dikirim. Ya. Kalau kita lupa lebih bagus gitu ya Pak ya. Betul. Kemudian sudah menjadwalkan sudah, mengirim dari berbagi ke drive seperti tadi ya. Ya, kalau misalnya nih emailnya Pak Sulehan ini Ibu klik kanan. Nah di sini ada, ini pindahkan ya, kalau kita pindahkan. Ini teruskan sebagai lampiran, teruskan ya kan. Pindahkan ya Ibu, mau pindahkan misalnya kemana tadi ya, sama ya, mau ke labelnya Ban SM, Canva. Oke, nah Ibu mungkin buka di drive ya, buka di drive Ibu. Kenapa tadi ini ya, karena memang Gmail ini dengan drive dia menyatu gitu kan, seperti tadi. Nah, tetap aja ketika kita mengirim file di drive ini tetap minta email kan ya Pak ya. Misalnya ini pervisi ya, Ibu klik kanan, sinyal nih. Iya, ini berarti maksudnya kita akan mengirim suatu file melalui email gitu, Bu? Iya. Oh, berbagi melalui email kan? berbagi file melalui email. Ya, file kita simpannya di drive gitu kan? Kita klik kanan, kita bagikan. Nah, nanti dia akan minta email gitu ke siapa kita bagikan. Nah, di sini kan, misalnya Pak Windy tadi, Ibu ketiklah email. Nah, ini email Pak Windy gitu. Nah, ini artinya Ibu berkirim sama Pak Windy. Nah, suratnya kirim di sini. Nah, Assalamualaikum Pak Windy gitu kan. Nah, Ibu kirim file ini ya gitu. Nah, sama kayak surat biasa. Ya, baru kita kirim gitu kan. Nah, tapi ini editor pula, Bu. Kalau kita butuh Pak Windy-nya ngedit kan, diedit ya, misalnya kalau di sekolah kan bisa di edit ya. Misalnya di sekolah nih kita satu sama-sama materinya, pelajarannya. Nah, kita buat soal nih misalnya Pak Solehan buat 5, Ibu buat 5 gitu kan. Ibu udah buat duluan. Terus Ibu bagi seperti tadi dengan Pak Solehan. Pak Solehan bisa edit kan? Bisa edit, bisa memperbaiki Ibu punya bisa, atau menambahkan bisa gitu kan. Nah, atau diberikan link aja gitu kan, diberikan link aja. Nah, ini tetap aja dia meminta email, tapi kalau dapatkan link enggak, dia hanya memberikan link ya, memberikan link ke misalnya siapa saja yang memiliki, itu semua orang bisa mendapatkan link ini, seperti link-link webinar gitu kan, bisa. Artinya yang kita berikan kalau kita kopikan ini kirim ke WA misalnya kan, kan di WA itu juga email. Peserta yang ada di WA itu kan tergabungnya juga pakai email gitu kan. Jadi dia bisa baca apa yang kita kirim. Jadi kalau dia tak punya email, dia tak bisa baca ya kan. Gitu. Oke. Baik Ibu, mungkin ya karena mungkin sebenarnya masih banyak fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan dengan Gmail Aku Belajar ID ini, ya Bu ya. Hanya saja
Mungkin ada beberapa hal penting lainnya yang Ibu sampaikan dalam waktu yang di penghujung live kita pada hari ini. Oke, terima kasih Pak. Jadi Ibu Bapak, dengan pentingnya email kita ini untuk semua semua lini kehidupan kita, jadi jangan sampai email kita ini passwordnya hilang, itu yang pertama, atau passwordnya lupa. Kenapa lupa? Sebetulnya bisa sih untuk diklik lupa password, ya kan, tapi kan memakan waktu. Kemudian jangan sampai juga passwordnya itu diberikan sembarangan kepada orang yang kurang bertanggung jawab, begitu kan, karena mungkin di email kita itu banyak yang penting ya, seperti banking kita, ya kan, seperti kalau link aja, misalnya link aja itu kan ada duit kita di situ tuh, atau seperti kartu untuk tol gitu kan, itu ada duit di situ. Jadi passwordnya jangan diberikan dengan sembarangan orang, kecuali orang-orang yang memang kita percayai. Nah, itu semua email Ibu Bapak. Jadi mulai dari sekarang marilah kita membiasakan membuat email, berkirim email ini dengan siswa kita. Apalagi pakai Drive ini tadi, Drive bersama, pakai Google Classroom. Nah, itu berarti kita sudah membiasakan kehidupan sehari-hari kita dengan email, begitu. Ya. Mungkin itu saja. Iya. Baik, terima kasih Ibu Nel yang telah berbagi banyak hari ini, terutama dalam hal mengelola Gmail ya, Gmail Belajar ID. Tadi sudah sampaikan bagaimana cara untuk menerima, memberi tema, kemudian melabelkan, bagaimana kita menulis dan mengirim email sampai menjadwalkannya, dan terakhir tadi ada bagaimana kita membagikan file yang ada di dalam Google Drive kita melalui Gmail. Oke. Nah, baiklah. Tadi juga sudah sampaikan dari Ibu Nelbawati bagaimana cara kita supaya password itu betul-betul dijaga kerahasiaannya dan bagaimana supaya tidak hilang ya. Oke, Ibu, untuk kebersamaan kita pada hari ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Terima kasih atas waktu, kesempatan, ilmu yang telah Ibu bagikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik oleh Bapak Ibu guru di rumah. Nah, Bapak Ibu, dari saya selaku pembawa acara, moderator pada hari ini, mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Sampai jumpa lagi kita pada live seri webinar Belajar ID pada hari besok, karena besok kami masih akan live dengan materi yang tidak kalah menarik. Insya Allah besok kita akan membawakan tentang Google Data Studio. Wah, ini fitur yang sangat menarik, Bu. Nah, iya. Oke. Jadi jangan lewatkan besok, sama pentingnya dengan hari ini. Untuk hari ini kami tutup dulu. Kami Solehan dan Ibu Nelwati undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.